Hai teman-teman, apa kabar semua? Selamat berjumpa kembali dengan Emma di sini. Selamat datang di channel Telson.id yang akan membahas tentang alat perlengkapan cetak untuk memudahkan kalian dalam mengambil keputusan sebelum membeli mesin cetak. Sebelum kita lanjut ke video tentang bagaimana cara penggunaan mesin creasing digital, ada baiknya kalian lihat dulu video sebelumnya yang ada di sini. Mesin creasing digital ini bisa digunakan untuk dua fungsi, yaitu creasing dan perforasi. Creasing digunakan untuk memudahkan kalian dalam melipat kertas, seperti kertas art paper tanpa menimbulkan retakan pada lipatannya. Seperti contoh lipatan pada brosur di gambar ini. Sedangkan perforasi digunakan untuk membuat garis putus-putus pada nota seperti ini. Wah, kalian bisa mendapatkan dua keuntungan untuk memudahkan usaha kalian dalam satu mesin. Buat kalian yang udah penasaran, yuk langsung aja kita mulai. Setelah mesin creasing digital sudah dirakit dan sudah siap untuk dipakai, kita nyalakan dulu tombol power dan off yang letaknya di bagian belakang mesin. Mesin creasing digital ini sudah dilengkapi layar digital beserta tombol-tombolnya. Tombol hijau atau start untuk memulai produksi. Tombol merah atau stop digunakan untuk menghentikan perputaran roll. Di sini terdapat tombol tes yang fungsinya untuk mengetahui hasil sebelum produksi. Dua tombol navigasi digunakan untuk mengatur roll secara manual apabila gagal produksi. Tombol angka-angka di sini digunakan untuk menginput jarak tepi dengan lipatan sesuai kebutuhan. Tombol C atau clear digunakan untuk menghapus settingan angka. Tombol M digunakan untuk mengatur jarak tepi dengan lipatan kertas. Tombol R digunakan untuk mengatur banyak kertas yang diproduksi. Dan tombol up and down. Di bagian bawah sebelah kanan ini terdapat sensor. Fungsi sensor ini untuk menghitung berapa banyak kertas yang diproduksi dan mendeteksi kertas. Jika dalam beberapa detik tidak ada kertas yang masuk, maka mesin akan mengalami paper jam atau mesin tidak akan beroperasi. Ketika kalian akan memulai produksi, posisi kertas harus menempel pada pembatas sebelah kanan. Kenapa? Karena jika kalian meletakkan kertas di sebelah kiri, maka kertas tidak akan terbaca sensor, sehingga tidak akan bekerja untuk memproduksi creasing dan perforasi. Lalu bagaimana cara mengganti pisau creasing dan perforasi? Kemudahan mengganti pisau pada mesin ini yaitu tanpa harus membongkar mesin. Jadi di bagian depan samping kiri ini bisa kita buka. Di dalamnya terdapat dua tuas. Tuas ini adalah tempat untuk pisau yang ingin digunakan. Di samping ini ada gambar yaitu petunjuk cara memasang pisaunya. Kita coba pisau creasing, pisau berlubang untuk di bagian atas. Untuk di bagian bawah sesuai gambar petunjuk juga. Nah, setelah pisau terpasang, tutup kembali. Pada bagian mesin ini kita bisa buka. Di dalamnya terdapat tempat untuk settingan tekanan pisau. Ada 3 baut yang digunakan untuk menyeting pisau. Apabila rel atau perforasi kurang dalam, maka kita setting tekanan dengan kunci L. Apabila kita putar searah jarum jam, tekanan berkurang dan sebaliknya. Kecanggihan mesin creasing digital ini dilengkapi dengan 3 mode, yaitu mode manual, mode cover book, dan mode auto spacing. Mari kita bahas satu persatu. Mode manual. Mode manual dapat menyimpan memori hingga 32 inputan rel atau creasing. Mode manual biasanya digunakan untuk melipat brosur atau undangan. Di sini kita sudah siapkan brosur dengan 3 lipatan sebagai contoh creasing. Sebelum kita mulai produksi, kita ukur dulu yuk. Untuk panjang keseluruhan brosur adalah 20,9 cm dan jarak tiap lipatan brosur rel pertama 69,6 cm, rel yang kedua 139,5 cm. Setelah diketahui ukurannya, kita masukkan panjang keseluruhan brosur. Lalu masukkan jarak dari tiap lipatan, tekan start untuk memulai produksi. Nah, ini dia hasil creasing dengan media brosur. Lipatannya sangat halus dan tidak ada retakan sama sekali, serta mudah dilipat.
Selanjutnya kita akan mencoba perforasi dengan media voucher. Kita ganti dulu pisau creasing dengan pisau perforasi. Di sini ada beberapa voucher dengan garis putus-putus yang belum diperforasi. Cara input ukurannya sangat mudah, hanya mengukur ujung voucher ke posisi perforasi. Ini dia hasil perforasi dengan media voucher. Hasil robekannya sangat mudah dan tidak merusak bagian lain. Mode cover buku. Seperti namanya, ini digunakan untuk cover buku. Cara mengoperasikannya lebih mudah karena kita hanya perlu memasukkan tebal buku dan panjang buku. Maka secara otomatis akan memotong 4 kali rel. Mari kita coba. Kita sudah siapkan cover buku seperti ini. Kita ukur lebar covernya 142,5 mm dan tebal bukunya 5 mm. Ini dia hasil dari cover buku. Mode auto spacing. Pada mode auto spacing ini memiliki dua mode, yaitu mode increase decrease dan mode flatback. Kita mulai dari mode increase decrease, digunakan untuk membuat tekukan pada samping buku. Kita input jarak creasing buku 10 mm, jarak antar kertas 0,5 mm, dan jumlah kertas sebanyak 10 lembar. Hasil dari mode increase decrease bertujuan saat kita buka halaman tengah, hasil akan flat 180 derajat. Berbeda dengan creasing biasa, bila kita membuka halaman tengah tidak bisa flat. Ini adalah hasil menggunakan mode biasa, di mana hasil relnya mempunyai ukuran yang sama di tiap lembarnya, yaitu 1 cm dari ujung kertas. Ini menggunakan mode increase decrease dengan jarak 0,5 mm di tiap lembarnya. Untuk mode flatback, ini juga untuk membuat tekukan pada buku tapi di bagian tengah, sehingga buku dapat dilipat dan punggung buku berbentuk siku. Cara settingnya, kita ukur panjang keseluruhan cover buku yaitu 22,8 cm. Lalu untuk input rel pertama 114 mm dan untuk rel kedua 114 mm. Setelah itu kita input jarak per lembar creasing 0,1 mm dan jumlah kertasnya sebanyak 20 lembar. Ini adalah hasil dari mode flatback di mana punggung buku menjadi siku dan rapi. Nah, sekarang kalian sudah tahu cara mengoperasikan mesin creasing digital serta keunggulan dan kecanggihan mesinnya. Tapi jenis-jenis kertas apa saja yang bisa digunakan pada mesin ini, yaitu kertas HVS, art paper, dan art karton. Dengan ukuran kertas yang digunakan minimal 50 mm x 90 mm, maksimal 340 mm x 900 mm. Nah, untuk ketebalan kertasnya, untuk kertas creasing 100 hingga 350 gramasi dan perforasi 100 hingga 250 gramasi. Ikuti terus video kami selanjutnya, yaitu tips merawat mesin creasing digital ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar segera kami upload video selanjutnya. Terima kasih.